Menjelang Pilpres 2024, siapa sosok capres dan cawapres masih menjadi bahasan partai politik dan juga koalisi. Meski hasil survei masih dikuasai 3 nama teratas, partai politik masih terus mencari ramuan untuk menggolkan jagoan dari internal masing-masing. Akankah pilihan capres dari kader parpol sesuai dengan selera akar rumput? Indikasi partai politik mengusung kadernya masing-masing dalam bursa Pilpres 2024 terus menguat. Koalisi Partai Gerindra dan PKB mengungkap rencana mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres. Rencananya gitu, Pak Prabowo Presiden, Pak Muhaimin Wapres gitu, rencana ya. Itu setelah itu muncul berita-berita, kami ditegur juga oleh beberapa teman-teman juga. Bukankah PKB ini memandatkan agar Gus Muhaimin capres gitu. Ya saya sampaikan juga ke publik, ini juga belum putus. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam Rakernas Partai tegas menolak konsep koalisi. Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi out. Berarti tidak ngerti sistem ketatanegaraan kita. Bagi politikus PDI Perjuangan, capres idealnya berasal dari kader internal partai. Ya idealnya memang ya partai harus memperkuat dan memperkokoh otoritas kepartaian karena konstitusi kita mengatur tentang partai politik ya di mana calon presiden dan calon wakil presiden ya dicalonkan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Nah tentu partai politik itu adalah bagian dari kawah candra di muka, pengkaderan, rekrutmen dan pengkaderan untuk kepemimpinan bangsa kita. Maka semuanya ya memang harus kalau bisa itu ya idealnya dia diusungkan oleh dan dicalonkan oleh partai politik, kader-kader partai politik. Koalisi Indonesia Bersatu yang dimotori Partai Golkar, P3 dan PAN juga digadang-gadang bakal mengusung capres-cawapres dari dalam koalisi. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto belakangan juga menepis tudingan KIB digunakan untuk mengusung Ganjar Pranowo. Sementara Partai Nasdem yang belum membentuk koalisi telah mengumumkan 3 capres non-kader, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Jenderal Andika Perkasa. Namun, upaya mengusung internal partai politik sebagai capres bakal terbentur dengan selera pemilih di akar rumput. Misalnya per Mei kemarin di basis masa partai PKB itu sendiri masih ada 2 nama yang cukup dominan sebagai preferensi masa pemilih mereka, yakni Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo. Kemudian di Gerindra cukup solid dengan mengusung Pak Prabowo dan preferensi elit sudah sejalan dengan preferensi masa pemilih mereka gitu. Di Golkar sendiri juga nama Pak Prabowo masih cukup dominan, kemudian disusul dengan Pak Anies dan juga Pak Ganjar gitu. Di PKS sendiri juga nama Pak Anies sudah cukup solid menjadi preferensi pilihan masa partai pemilih PKS gitu. Nah, preferensi masa pemilih di akar rumput ini tentu saja harus menjadi bahan pertimbangan bagi elit-elit parpol ketika mereka nanti menentukan capres yang akan diusung oleh mereka. Akankah kader internal pilihan parpol akan sesuai dengan pemilih dan sekaligus bisa menaikkan perolehan suara partai? Tim TV One mengabarkan. Seberapa besar kemudian peluang capres internal akan memenangkan Pilpres 2024? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada sejumlah narasumber. Ada politikus PDI Perjuangan, ada Bang Masinton Masaribu, politikus Nasdem Sugeng Suparwoto, dan pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Selamat sore. Saya ingin ke Bang Masinton dulu. Bang Masinton,
Tadi kita dengarkan sama-sama idealnya dicalonkan masing-masing dari partai politik. Seberapa yakin PDIP akan mencalonkan presiden dari kader internal partai sendiri? Menjalankan idealisme itu. Ya, pertama konstitusi dan perundang-undangan kita kan itu secara jelas dan tegas ya, mengatur bahwa di pasal 6A itu calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Nah, jadi di situ sudah sangat jelas dan gamblang ya dalam konstitusi Undang-Undang Dasar kita seperti itu. Bagaimana memperkuat peran-peran kepartaian sebagai bagian dari pilar demokrasi. Nah, tentu satu di antara tugas utama dan fungsi partai politik adalah melakukan kaderisasi, menciptakan kader-kader. Partai politik itu adalah bagian dari kawah candra di muka, penggemblengan kader-kader, baik kader kepemimpinan di tingkat daerah maupun di level nasional. Nah, maka sudah selayaknya partai politik mengokohkan dirinya, ya, menggunakan otoritas institusi kepartaiannya untuk mencalonkan kader-kader terbaiknya kepada masyarakat seperti itu. Nah, ini kan harus menjadi concern bersama dari seluruh partai politik sehingga citra tentang partai politik itu mudah dibeli, bisa dijadikan kendaraan politik bagi siapapun ya yang ada di luar partai politik karena dia punya uang. Baik. Seperti itu, ya itu image-nya ya harus dihilangkan seperti itu. Sehingga disitulah fungsi-fungsi partai politik ya dalam melakukan tugas dan pengkaderan tadi. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Pak Sugeng. Pak Sugeng berbeda dengan PDIP yang saklek. Insya Allah ke depannya tetap akan mengusung capres dari partai sendiri. Nah, kalau dari Nasdem sendiri kenapa tidak mengusung dari partai sendiri? Apakah memang kurang kaderisasinya atau merasa belum ada yang saklek untuk dijadikan calon presiden? Ya, tadi yang dijelaskan oleh Bung Masinton betul sekali bahwa salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen kepemimpinan di berbagai level, termasuk di level presiden sudah barang tentu. Tapi bahwa kita, utamanya Nasdem, itu juga dengan segala kerendahan hati kita realistis dengan apa yang ada di diri kita. Bukannya kita tidak ada proses pengkaderan, bahkan kita punya namanya Akademi Bela Negara. Kita punya program-program yang itu merupakan pengkaderan, baik itu dengan materi, baik materi kepartaian maupun wawasan kebangsaan yang lebih luas. Dan kami juga memiliki sejumlah kader, tetapi bahwa kita dengan sekali lagi bahwa kita mau memilih calon pemimpin presiden ya, mau memimpin bangsa. Sudah barang tentu kita preferensi atau referensi yang kita jalankan adalah dengan parameter-parameter yang juga kita kelola sedemikian rupa sehingga bahwa kita harus akui dengan segala kerendahan hati kader kita yang itu notabene adalah misalnya pengurus dan simpatisan langsung adalah tidak atau belum memenuhi kriteria tersebut, dan itu bentuk, mohon maaf sekali lagi, bentuk kerendahan hati kita. Jadi kita proses pengkaderan terus berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tetapi sekali lagi kalau memang hal yang ada dengan berbagai parameter ya, sekali lagi kita mengajukan calon pemimpin nasional itu dengan berbagai parameter yang kami diskusi dengan berbagai ada melalui lembaga-lembaga yang kredibel untuk mengidentifikasi, menala atau seseorang untuk menjadi calon presiden, atau juga melalui internal kita sudah barang tentu iya. Baik. Nah, sekali lagi kita Nasdem ini adalah dalam konteks memilih calon pemimpin bangsa. Kita tidak lantas dengan serta-merta hanya mengutamakan, sekali lagi mengutamakan kader. Kita pengalaman kami ya, Nasdem beberapa waktu lalu kita partainya Pak Masinton harus kita akui, ada Pak Jokowi misalnya yang kita juga calonkan melalui Nasdem, dan kita bersyukur itu ada
efek yang positif juga bagi kita. Baik, Pengalaman kami, masyarakat juga realistis kok. Masyarakat juga mengapresiasi kok kalau memang pertimbangan kita, pertimbangan demi kemaslahatan yang lebih besar. Saya kira itu. Bentuk kerendahan hati dan bentuk realistis dari Partai Nasdem mencalonkan dari luar. Nah, apakah kemudian mencalonkan dari dalam ini tidak realistis? Saya ingin minta nanti tanggapan dari Bang Burhanuddin Muhtadi selepas jeda. Tetaplah bersama kami.